Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，尊心烧杯。少年泪，清风随，似流岁。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ekspresi Soyan berubah setelah mendengar suara sebutan Raja Naga itu. Dia secara alami mengerti bahwa suku Naga Void kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Xian, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar. Gelar Raja Naga hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau itu karena mereka memiliki kekuatan besar. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Xian. Sebaliknya mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya, ucap Soyan. Soyan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait dengan suku Naga Void kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa intens pertempuran yang meletus di antara mereka, itu tidak akan bisa mencapai dataran tengah. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku Naga Void kuno sendiri yang tahu bahwa mereka sedang dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Piton 9 Tanah Dalam. Mungkinkah mereka merencanakan sesuatu? Ucap Soyan. Soyan merenung sejenak. Xian seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang saudara suku Naga kuno. Namun jika dia ingin menyatukan suku Naga kuno, dia harus terlebih dahulu menghabisi 3 Raja Naga besar. Meskipun Soyan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, mereka pastilah Daoseng yang asli. Namun demikian Soyan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka capai. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki alam kosong dan menyelidiki. Kekuatan Xian mungkin melonjak setelah dia retret dengan bantuan dari garis keturunan naga Phoenix. Tetapi ketiga Raja Naga itu juga sangat luar biasa. Aku harus pergi dan membantunya, gumam Soyan. Mata Soyan melihat beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam. Suku Naga Void kuno biasanya memandang rendah suku binatang ajaib lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini, ucap Soyan. Soyan segera melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan spasial menyebar dan melilit kelompok Cailin. Setelah itu ruang bergetar dan kelompok Soyan menghilang. Terlihat seorang pria menoleh saat turun. Dia bertanya kepada seorang pria besar yang berada tidak jauh di depannya. Komandan Qin, saya ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Jika mereka bersedia membantu, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini, ucap orang itu. Kita harus berhasil. Pulau Naga Utara kami pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno. 9 ular tanah dalam ini menjadi gila saat mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu kami telah sepakat untuk memberikan mereka segala macam manfaat. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita, ucap orang yang disebut Komandan Qin. Namun ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur, tanya orang itu. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Siapa yang tahu apakah itu kebenaran? Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan kerajaan asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya, ucap Komandan Qin. Orang-orang dari sebelumnya hanya bisa dengan patuh setuju setelah mendengar kata-kata dia. Komandan besar yang disebut Komandan Qin mendengus dingin di dalam hatinya. Tangannya yang besar melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara tidak jauh di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota suku Piton 9 Tanah Dalam. Hati-hati.
ucap Komandan Qin. Tetaplah di sini. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan, ucap Soyan. Pada saat ini Soyan mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Soyan menyerang. Doki yang agung segera keluar dari tubuhnya. Namun Doki ini baru saja melonjak ketika dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat. Dia seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain dan telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Dia perlahan turun dan berhenti di depan sosok Soyan. Siapa kamu? Kami adalah anggota dari suku naga Void kuno, ucap Komandan Qin. Ketakutan muncul di dalam hati Komandan Qin setelah melihat bahwa serangan acak Soyan bisa menahan mereka semua. Apakah kamu orang-orang dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan atau Pulau Naga Barat? Tanya Soyan. Mata Komandan Qin segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang menyadari bahwa suku naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia ini yang tiba-tiba muncul mengetahui rahasia seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, ucap Komandan Qin. Mendengar ini, Soyan tanpa ekspresi dan tangannya dengan kasar membanting Komandan Qin. Dia hanya memiliki kekuatan Dozun bintang 5 dan tidak bisa menanggung tekanan dari serangan Soyan. Dalam sekejap tubuh Komandan Qin itu muncrat darah. Ketika tangan api besar menggenggam tubuhnya. Kamu akan hancur dan kehabisan darah dalam waktu 5 menit. Aku rasa kamu menyadari nasib terakhir dari naga Void kuno yang telah benar-benar kehabisan darahnya kan? Ucap Soyan. Komandan Qin menahan sakit dan gemetar menerima serangan ini. Kekuatan naga Void kuno mirip dengan binatang ajaib kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya masih akan melemah secara bertahap. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh prajurit naga kuno yang menginginkan kekuatan. Kami dari Pulau Naga Utara. Siapa sebenarnya kamu? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu, ucap Komandan Qin. Seperti apa situasi naga Void kuno saat ini? Tanya Soyan. Pada saat ini suku naga kuno telah turun ke perang saudara. 3 pulau naga besar telah bersama-sama menyerbu Pulau Naga Timur. Namun itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Terlebih lagi Kaisar Naga telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno yang sedang berlatih di alam kosong. Kekuatan mereka telah meningkat, ucap Komandan Qin. Apakah perang itu akhirnya dimulai? Xian tidak memiliki waktu yang mudah saat ini, ucap dalam hati Soyan. Apa tujuanmu datang ke suku Piton 9 Tanah Dalam? Tanya Soyan. Untuk membentuk aliansi dengan suku Piton 9 Tanah Dalam dan berurusan dengan Pulau Naga Timur bersama-sama, ucap Komandan Qin. Kalian semua telah meninggalkan kebanggaan naga Void kuno. Kami berencana mencari pengetahuan eksternal untuk mengatasi konflik internal Anda, tanya Soyan. Ini adalah keputusan dari 3 raja naga besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Selain itu, masalah aliansi telah didiskusikan dengan suku Piton 9 Tanah Dalam sejak lama. Kami hanya di sini untuk menerima balasan mereka. Bahkan jika kamu menangkap kami, akan ada orang lain yang datang, ucap Komandan Qin. Bala bantuan apalagi yang dicari oleh 3 raja naga besar selain suku Piton 9 Tanah Dalam? Tanya Soyan. Mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix telah setuju untuk membantu. Tetapi mereka ingin 3 raja naga setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga yang baru kepada mereka, ucap Komandan Qin. Bajingan, ucap Soyan. Ekspresi Soyan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak menyangka ketiga raja naga akan bertindak tidak tahu malu ini. Mereka tidak hanya melanggar aturan suku dan melibatkan suku lain dalam konflik internal, tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga suku kepada musuh resmi mereka, Heaven Demon Phoenix. 3 raja bajingan ini sungguh tidak punya malu.
ucap Soyan. Soyan jelas mengerti bahwa jika suku Heaven Demon Phoenix dan suku Piton 9 Tanah Dalam membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur Xian akan benar-benar menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah melihat Soyan menjadi marah. Sepertinya Xian dalam situasi yang buruk. Haruskah kita bergegas ke alam kosong dan membantu mereka? Tanya Cailin. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Piton 9 Tanah Dalam tidak menuju ke alam kosong, Xian harusnya bisa bertahan. Kita perlu menunda suku Heaven Demon Phoenix dan Piton 9 Tanah Dalam, ucap Soyan. Cailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Bisakah sekarang kamu melepaskan kami? Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, ucap Komandan Qin. Dia berbicara dengan lemah. Sebagian besar darahnya di dalam tubuhnya sudah hilang. Dia benar-benar akan menjadi lumpuh jika ini terus berlanjut. Soyan acuh tak acuh menyapu matanya ke Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Doki di dalam tubuh beberapa individu itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada banyak terowongan di jurang ini. Bahkan Piton 9 Tanah Dalam tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana setiap terowongan mengarah. Orang-orang ini dilemparkan ke dalam dengan Doki mereka disegel. Apakah mereka selamat akan tergantung pada keberuntungan mereka. Ayo pergi, kami akan menuju ke 9 musim semi tenang, ucap Soyan. Soyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin Cailin dan dokter peri kecil. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tetapi kelompok Soyan sudah mempersiapkan perjalanan mereka dengan baik. Mereka telah mendapatkan peta terperinci. Oleh karena itu dalam waktu 1 jam mereka telah mencapai dunia bawah tanah. Mereka berkeliling beberapa suku manusia ular dan akhirnya mencapai area utama dari Piton 9 Tanah. Bawah tanah adalah tempat markas dari Nine Piton 9 Tanah Dalam berada. Itu adalah situs suci di hati banyak suku ular. Menjadi situs suci, tempat bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa tidak akan bisa masuk. Kelompok Soyan muncul di sebuah bukit dekat wilayah suku Piton 9 Tanah Dalam. Mata mereka melihat ke pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Benar-benar ada banyak ahli dalam pegunungan ini, ucap Soyan. Tidak disangka aku bisa melihat suku manusia ular di tempat ini. Apalagi ukuran ini berkali-kali lebih besar dari suku saya. Saya pernah membaca silsilah suku. Suku saya pindah ke gurun Tager yang luas sejak lama. Tetapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini, ucap Cailin. 9 mata air yang tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah. Tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng. Akan sedikit merepotkan jika kami mengganggu mereka. Kalian semua harus menyembunyikan aura kalian, ucap Soyan. Kelompok Cailin mengangguk setelah mendengar perintah Soyan. Soyan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum membungkus kelompoknya dan menghilang. Soyan saat ini telah maju ke tingkat eksistensi puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan kemampuan luar biasanya. Dia bahkan bisa berjalan di dalam alam kosong. Meskipun Soyan membawa 3 orang bersamanya itu tidak terlalu melelahkan. Oleh karena itu dia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan bergegas menuju jaringan ular tenang bawah tanah. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Sementara Soyan mendekati bagian terdalam dari jaringan ular tenang bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di area ini menjadi lebih kuat. Dengan bantuan kemampuan spasial Soyan, kelompok mereka tidak bisa kedeteksi dari banyak ahli di sepanjang jalan. Kelompok Soyan diam-diam memasuki bagian terdalam. Ada jurang hitam besar di bagian terdalam dari bawah tanah. Jurang ini selebar 1000 kaki dan tampak tak berdasar.
Aura yang sangat gelap dan dingin terus menderu dari jauh di bawah. Bagian bawah jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci suku Piton 9 tanah dalam, yang disebut mata air 9 tenang. Itu juga tujuan kelompok Soyan. Soyan melirik jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum dan sekali lagi kekuatan spasial yang padat melilit kelompoknya. Itu dengan paksa menerobos badai yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurang itu sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Soyan, dia hanya berhasil melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit. Sebuah danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Ternyata ini yang disebut musim semi 9 tenang yang legendaris, ucap Soyan. Soyan menghela nafas lega setelah melihat danau ini. Dia perlahan mendekatinya dan merasakan energi dingin yang memasuki tubuhnya. Tempat ini terlalu gelap dan dingin. Bahkan suku Piton 9 tanah dalam tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kami waktu yang cukup, ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk. Tangannya menyentuh danau. Energi ini memang kuat. Tidak heran bahkan guru mengatakan bahwa dia tidak akan dapat mencapai dasar mata air ini, ucap Soyan. Cailin, aku akan memasuki dasar mata air dan mendapatkan kristal darah musim semi. Kamu harus memasuki musim semi setelah saya berhasil. Aku akan membantu menjagamu, ucap Soyan lagi. Hanya Soyan dan Cailin yang bisa mendekati musim semi ini di antara kelompoknya. Soyan dapat mendekati karena kekuatan api surgawi. Sementara Cailin secara alami dapat mendekatinya karena konstitusinya. Kamu harus hati-hati. Mundur saja jika kamu tidak bisa melakukannya, ucap Cailin. Soyan mengangguk. Dia saat ini adalah Douseng asli. Dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan gelap dan dingin 9 tenang musim semi. Kalian semua harus menyembunyikan diri saat aku berada di 9 mata air tenang untuk menghindari ditemukan oleh orang lain, ucap Soyan. Tanpa membuang waktu, api surgawi mulai dengan cepat merembes keluar dari tubuhnya. Suhu tinggi yang menakutkan membuat kontak dengan uap dingin. Soyan dengan lembut menghela nafas setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak dan dia masuk ke mata air 9 tenang. Setelah itu dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan tinggi. Asap putih mengepul setelah Soyan melompat ke mata air 9 tenang. Gelembung gemericik terus muncul. Jelas ini adalah hasil dari api surgawi. Cailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asap berhenti muncul. Matanya yang cantik mendarat di dokter peri kecil dan Qinglin saat dia berkata, "Kita harus menyembunyikan diri kita dulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Soyan keluar," ucap Cailin. Dokter peri kecil dan Qinglin mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Tubuh mereka melintas dan bergegas ke kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Daerah di sekitar mata air kuning 9 tenang sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Sesekali terdengar suara deru angin yang muncul di langit jauh di atas. Untungnya tidak ada yang berkelana ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.